tasku berat, budeku juga berat. Nah kita sama-sama berat ya kan, tapi tasku yang ini sudah agak enteng lah ya, agak enteng karena baju-bajunya itu kotor kayak gitu. Baju-baju kotor udah aku masukin semuanya dimasukin supaya bersih gitu ya. Terus akhirnya ada yang aneh, tas yang aku bawa itu yang enteng ringan itu kayak ada yang nindihin gini, kayak ada orang nindihin tasku udah berat, jadi gak enak dipakai, diginikan tuh susah sulit kayak gitu loh. Terus akhirnya tiba-tiba perasaanku gak enak guys, perasaanku itu wes kacau balau di situ, di tempat tanah laut itu. Nah saat menurunnya anak tangga yang sangat curam, terus bawahnya itu sudah lautan, terus akhirnya tiba-tiba itu aku kayak ada yang jahili aku. Terus akhirnya itu tiba-tiba aku jatuh di situ, di anak tangga tersebut, kayak kakiku itu ngilang. Jadi kayak di dek itu istilahnya kayak dijegal, akhirnya aku jatuh dong, otomatis jatuh. Akhirnya budek udah mau itu turunan anak 3, kakiku itu udah ke anak tangga yang ke-4, jadi langkahku udah wis gak karuan nih. Akhirnya budeku tanganku itu dipegang kayak gitu. Terus akhirnya budeku bilang, kamu kenapa sih? Aku nggak apa-apa bude, aku bilang gitu. Aku lihat ke belakang, aku tengok tuh ada temanku kok nggak jahili aku gitu loh. Terus tiba-tiba gak ada orang sama sekali guys. Di atas itu teman-temanku udah turun semua, udah seneng happy aja lah gitu, lalala gitu kan. Udah turun ke bawah, teman-temanku nggak ada di atas itu, nggak ada. Berarti yang jegal itu ya penunggunya di tanah laut. Dan mungkin kalian mau percaya atau enggak, ini cerita pengalamanku waktu di Bali. Nah itu yang ke-4 ya guys, ke peristiwa janggal gitu yang ke-4. Terus akhirnya budeku bilang kayak, kamu tahu nggak yang jegal kamu, kayak yang dorong kamu itu siapa budeku? Ya aku tuh cuman kerasa ya bude, aku ceritakan, tasku itu kayak ditindes bau berat. Terus tiba-tiba itu kayak ada yang jegal aku, dorong aku supaya aku jatuh. Untung aku nggak jatuh bablas ke lautan ya, untung ditangkap sama budeku. Terus akhirnya budeku cerita, kamu tahu nggak hantunya itu jelek banget bilang gitu. Katanya tuh kayak gini ya, permisi kalau aku menakutkan ya maaf, ini cerita seram ya, kalau nggak mau nonton ya nggak apa-apa, di skip aja ya, di skip atau nggak usah nonton ya. Kalau nonton terima kasih gitu ya. Kayak setannya kayak gini, kayak gitu, setannya kayak gitu. Terus budeku ketakutan sekali lihat hantunya itu, tapi budeku kayak baca doa dan sebagainya, hantunya langsung pergi gitu. Untungnya ada budeku, terus aku disaut. Untungnya kalau aku gak disaut budeku, nanti aku jatuhnya ke lautan, karena kayak gini tangganya itu kayak tek pendek gitu, jadinya aku nanti jatuh lucunya ke lautan. Nah dari situ kakiku terkilir, jadi sakit. Habis itu selesai itu yang ke-5, kita menuju arah Bedugul itu arah jalan pulang. Itu udah wisata terakhir menuju Bedugul. Setelah menuju Bedugul itu enak, adem hawanya. Tiba-tiba itu kayak ada orang yang cerita seperti ini kan, ada orang yang intinya itu kayak penjaga pantai, kayak sopir-sopir gitu kan, ada cerita semua tentang Bali ya. Tiba-tiba itu kayak cerita gini, gini mbak, kamu hati-hati ya, di sini tuh gak boleh aneh-aneh, harus jaga perilaku, sopan santun, semuanya harus dijaga. Kalau enggak ya ada yang nggak selamat di Bali. Contohnya
dia itu orangnya Jawa ya guys, untungnya Jawa, terus kita bisa berbagi cerita gitu. Budeku juga dengerin di situ. Terus ada anak itu kayak monskam tapi itu ke pura. Nah waktu ke monskam ya itu gak boleh ke pura, tapi dia ke pura. Nah waktu itu ke pura main-main, dia ngelanggar aturan ke pura, akhirnya dia hilang di pura itu guys, hilang di pura itu. Terus akhirnya belum ketemu sama sekali, sampai sekarang pun belum ketemu di pura itu. Aku nggak tahu ya ceritanya si Pak Sopir atau yang jaga di Bali itu, yang tinggal di Bali. Nah akhirnya yang di Bedugul itu waktunya santai malah diceritain kayak gitu, udah mood udah amburadul, kakiku sakit, kerkilir. Yang kelima, ketika kita pulang lewat alas-alas hutan-hutan di situ ya, lewat hutan-hutan, tiba-tiba itu kayak aku nangis.